Welcome to Therapeutic Podcast. Halo Veros, balik lagi ke podcast ketiga Terapetik bersama aku Ermalia Putri yang hari ini akan membahas terkait dengan profesi okupasi terapi. Dan sekarang aku sudah ditemani oleh Kak Vidi. Nah, Kak Vidi boleh nih menyapa parents dulu. Oke, halo parents. Perkenalkan, nama aku Putri Dirgantara, biasanya dipanggil Vidi. Oke, halo Kak Vidi. Nah, sekarang Kak Vidi kerja atau praktiknya lagi di klinik mana nih, Kak? Iya, sebelumnya aku praktik di salah satu klinik di daerah Jabodetabek. Nah, di tempat kerja kakak sekarang ini kliniknya tuh berfokus pada apa, Kak? Ya, jadi sekarang ini kebetulan aku fokus di tumbuh kembang anak, jadi kliniknya itu lebih kayak special need atau berkaitan dengan anak-anak yang kebutuhan khusus. Oh, kurang lebih sama lah ya dengan terapetik ini. Oke, nah karena kita ada di bidang yang sama nih Kak, OT atau okupasi terapi gitu. Nah, mungkin orang-orang tuh kan masih gak ngerti ya dengan jurusan ini gitu, dengan profesi ini gitu. Dan mungkin boleh nih Kak dijelasin gimana sih cara kita how to be an OT gitu. Oke. Sebelumnya mungkin teman-teman di sini dan parents udah lebih kenal dengan OT karena familiar ya, kayak OT itu apa ya gitu. Tapi belum tahu nih sebenarnya OT itu di bidang apa kerjanya, terus seluas apa pekerjaannya gitu. Terus sebelumnya mungkin aku bahas dari yang simple dulu kali ya. Oke. Jadi kalau OT itu sebenarnya singkatannya tadi apa udah kasih tahu, Parents Occupational Therapy atau terapis okupasi ya dalam bahasa Indonesia. Terus jenjang pendidikannya dulu mungkin. Jadi kalau di Indonesia sampai saat ini kebetulan baru ada 2 institusi pendidikan. Di Politeknik Kementerian Kesehatan Surakarta dan di Universitas Indonesia. Oke. Nah, kita alumni yang sama kan? Nah, kebetulan kita sama nih dari Universitas Indonesia. Nah, tapi dari dari UI maupun dari Poltekkes itu ada perbedaannya nggak sih Kak untuk jurusan OT ini? Atau sama aja? Kalau perbedaannya mungkin nggak spesifik lebih jelas ya, karena sama-sama mengarah pada praktisi okupasi terapi. Jadi kalau di Solo itu ada di D3 dan D4, sementara di UI juga ada D4-nya. Jadi lebih ke beda ke arah kementeriannya aja ya. Satu Kementerian Kesehatan, yang satu di Kementerian Pendidikan. Tapi sama-sama jadi OT nih akhirnya. Oke. Iya, dulu tuh aku sempat dicanangkan untuk menjadi angkatan pertama D4 Kak di UI sebenarnya gitu. Tapi karena waktu itu bertepatan dengan COVID, jadi kepengurusan untuk persyaratan D4-nya tuh jadinya kehambat gitu. Terus jadinya aku D3 gitu. Tapi jangan khawatir karena itu tidak akan ini sih. Kalau setahu aku D3 tuh juga nggak akan menghalangi jenjang karir kita nggak sih Kak? Betul. Jadi kayak sejauh ini di Indonesia D3 dan 4 itu sama-sama diakui ya di Kementerian Dikti. Jadi apapun gelarnya tetap sebagai profesional OT. Nah, sama sih kalau kita lihat di luar negeri mungkin ya kita bisa bandingin kalau di luar itu lebih banyak Jadi nggak cuma D3 D4, jadi mereka bahkan ada masternya loh. Jadi ada yang S2-nya, cuman kita masih belum. Mungkin berkembang di kemudian hari kali ya. Iya sih, aku emang suka searching gitu kan. Maksudnya setelah D4 tuh apa gitu kan di Indonesia ya, misalnya terutama gitu. Tapi ternyata emang belum ada S2-nya di Indonesia gitu. Baru ada itu di luar negeri S2, bahkan S3-nya, iya nggak sih Kak? Betul, ada S2, ada S3. Jadi kalau di luar itu nggak cuma sampai diploma tadi, jadi pendidikan formalnya sampai doktor. Oke. Jadi ingat ya, OT itu berawal dari pendidikan formal, Jadi tetap harus ada sama dengan jurusan lainnya, cuman bedanya mungkin kalau jurusan lain itu dari namanya itu udah mewakili profesi dia. Nah, sementara kalau OT itu aneh gitu, okupasi itu apa? Nanti mungkin bisa kita bahas lebih lanjut. Oke. Nah, kalau misalkan OT nih Kak, prospek kerjanya gitu. Kadang kan orang aduh apa sih OT, emang kerjanya nanti jadi apa sih gitu, terapi emang diapain nanti gitu kan. Nah, bidang kerjanya OT itu gimana sih untuk menjelaskan ke orang-orang gitu?
Nah, uniknya tadi yang aku bilang, nama profesi kita itu tidak mudah dikenal dengan profesi lainnya. Jadi, okupasi sendiri aku bahas dulu kali ya pengertiannya. Okupasi itu di sini banyak pengertiannya. Parents bisa pekerjaan, bisa misalkan hobi atau apapun aktivitas yang sedang kita jalani. Jadi, OT ini area kerjanya luas. Mungkin parents lebih spesifik di area anak karena kebetulan terapeutik di pertumbuhan dan perkembangan anak, tapi sebenarnya banyak area OT lain kayak misalkan mental health, atau bisa juga di area fisik, di area dewasa, atau bahkan di area-area yang seperti kayak alat bantu mungkin yang belum familiar ya di Indonesia. Jadi sangat luas nih OT-nya. Oke. Iya, soalnya ketika kuliah aku ini apa yang dipelajari ya, semuanya tuh dipelajarin Kak gitu. Dari segi apa namanya yang basic kedokteran, yang kayak fisiologi, yang neurologi, yang kayak gitu. Terus habis itu ngebahas ada soal psikologinya sedikit juga gitu. Jadi kayak emang menyentuh kemana-mana gitu OT gitu, saking luasnya gitu ya. Oke. Nah, kalau kakak sendiri itu kan tadi berfokusnya kerjanya nih sekarang di bidang anak kan gitu. Mungkin lebih boleh dijelaskan apa namanya kalau misalkan di anak nih gitu. Fokusnya apakah hanya anak-anak yang tadi kakak bilang special needs yang berkebutuhan khusus atau yang gimana nih Kak? Ya, jadi kalau balik lagi ya, OT itu kan profesi yang luas. Kalau saya sendiri kebetulan karena memang saat ini fokusnya di tumbuh kembang, pelayanannya lebih memang ke tumbuh kembang. Jadi kayak misalkan gimana kita asesmen kepada anak yang special need, atau kita kasih intervensi sampai program. Bahkan beberapa kali kita sempat ini ya, kalau OT sekarang itu lebih ke gimana caranya OT itu nggak cuman dikenal di parents, tapi OT sendiri ngerti nih seperti apa profesinya untuk anaknya gitu. Jadi kayak lebih spesifik. Kalau dulu kan yang penting parents datang ke OT udah gitu. Nah sekarang tuh OT-nya yang lebih, aku tuh tahu nggak ya apa yang aku kerjain buat anak-anaknya gitu. Emang ada spesifik mata kuliah apa sih yang mau belajar tentang anak gitu? Nah mungkin boleh nih Kak dikasih tahu. Nah ini menarik lagi nih pertanyaannya. Jadi tadi yang udah dibahas di sebelumnya kan OT itu luas kayak. Jadi ketika kita belajar jadi OT, bahkan aku pun dulu pas kuliah itu masih meraba-raba nih lagi belajar apa ya, karena banyak banget ilmu di situ. Jadi tadi pertama yang AP bilang ada ilmu-ilmu dasar kesehatan, jadi kayak anatomi, fisiologi, terus ada lagi nanti kinesiologi. Jadi itu basic-basic ilmu kesehatan yang mungkin di jurusan-jurusan kesehatan lain sama adanya. Terus yang bedanya nih, nah jadi kalau okupasi terapi itu kan memang kurikulumnya itu dari luar ya Pak. Jadi kita lebih banyak mengembangkan ilmu itu dari luar. Nah, ketika di Indonesia kita menyerapnya menjadi misalkan ada okupasi terapi pediatrik, itulah yang ke anak-anak tadi. Jadi di mata kuliah itulah kita ngebahas banyak banget kasus, mulai dari mungkin pertumbuhan perkembangan sampai yang nanti fisik gitu, itu di pediatrik. Terus kemudian nanti ada okupasi terapi di spesifiknya di fisik. Jadi misalkan di area dewasa atau dia fraktur atau stroke misalkan. Terus yang ketiga nanti di mental health. Jadi OT ini bisa di mental health karena kita memang diajarin di situ, ada metodenya banyak banget. Nanti mungkin kalau dibahas di sesi selanjutnya kali ya. Oke. Ini menarik sih memang ya ketika kuliah membaca, melihat mata kuliahnya kayak wow. Unik tapi gimana gitu ya. Gitu. Wow, semua diambil dengan OT gitu. Sama itu kayak aku mau jelasin. Nah, OT itu kenapa bisa luas? Karena tadi kita nggak cuma mengambil dari ilmu kesehatan, jadi kita beberapa kali itu memang mengambil beberapa ilmu dari misalkan analisis aktivitas. Jadi itu sebenarnya apa ya? Ilmu yang lebih dalam lagi tentang misalkan duduk nih. Nah, misalkan anaknya duduk tuh kita analisis itu posturnya udah benar belum ya. Terus kira-kira nih langsung tegap, aku juga langsung tegap. Misalkan dia duduknya kakinya udah napak belum ya. Jadi analisis aktivitas itu memang spesifik khusus yang kita tuh memperdalami itunya. Jadi di OT itu kita menganalisis semuanya, entah itu anak, dewasa, sampai dia bahkan ketika orang dewasa yang sudah pasca stroke, kita lihat nih kira-kira aktivitas apa yang bisa cocok untuk pasien tersebut. Jadi
spesifiknya tadi di analisis aktivitas dan ergonomiknya. Ya, ini merupakan salah satu mata kuliah yang aku suka sih. Aku akuin itu sulit, tapi aku suka karena dosennya emang menyenangkan juga sih, karena beliau itu suka nanya gini, oke, ini anak lagi lompat di trampolin. Menurut kalian, langsung kayak gitu, menurut kalian analisis gitu, kenapa dia lompat? Apa yang bisa kita analisis gitu? Itu seru sih gitu. Jadi ngelihat dari aspek sensorinya gitu, terus dan betul juga misalkan daily living ya gitu, untuk misalkan katakanlah nyapu deh, aktivitas nyapu gitu. Apa sih yang dibutuhkan seseorang, kemampuan apa yang dibutuhkan seseorang untuk dia bisa nyapu gitu. Itu bener-bener terperinci banget gitu. Even mungkin dari sensorinya juga gitu ya, terperinci banget gimana posisi tangannya gitu. Tapi sebelum itu emang gimana cara dia megang si sapunya itu. Terus abis itu emang dia nggak butuh kekuatan. Coba kalau harus dari kekuatan itu sih kayak bener-bener sedetail itu untuk menganalisis satu aktivitas, dan itu emang fun banget sih untuk mempelajari analisis aktivitas gitu. Nah, dulu Kak, pas aku magang di bidang anak ya, misalnya di pediatri gitu. Nah, aku dikasih tahu sama pembimbing lahan aku saat itu, bilang kayak gini, kalau kamu udah jadi OT dan di bidang pediatri, anak masuk ke ruangan, kamu tuh udah tahu dia masalahnya apa, digituin. Kamu udah harus tahu dia masalahnya apa, itulah OT gitu. Misalnya ya mungkin orang-orang lain sebenarnya OT profesional punya pandangan yang lain, atau enggak harus kayak gitu. Nah, kalau dari kakak sendiri nih gitu, ketika kakak melihat ada anak yang emang berkebutuhan khusus gitu, apa sih aspek pertama yang kakak lihat dari si anak itu untuk memberikan rujukan apa nih nanti treatment yang harus diberikan kayak gitu? Ya, ini udah mulai agak serius ya, Pak. Kita bahasanya yang mudah dimengerti aja biar parents juga lebih mudah memahami. Jadi kalau OT itu sebenarnya luas ya. Jadi ketika anak datang, terus tadi yang kata Epe langsung dilihat nih dari atas, dari ujung rambut sampai ke bawah tuh, oh nih problemnya di mana ya, masalahnya di mana. Nah, tapi sebelum itu biasanya kita udah punya standar SOP sendiri, Pak. Di OT sendiri kita punya organisasi internasional namanya World Occupational Therapy Federation atau WFOT. Nah, di sana itu kita udah diatur. Jadi misalkan yang pertama ada assessment. Jadi assessment itu ada yang standar, ada yang non standar. Mungkin yang dari EP bilang itu lebih ke tidak standar. Jadi kayak kita screening aja nih. Misalkan anaknya baru masuk ruangan terus udah marah atau tantrum atau udah jalan kemana-mana gitu. Itu berarti kita udah mulai analisis yang tidak tertulis. Nah, dari situ nanti biasanya baru kita mulai asesmen nih. Jadi kayak ada pertanyaan spesifik yang ke orang tua atau ke pengasuhnya atau orang-orang yang terdekat. Jadi kita memang awalnya itu harus terstandar dari asesmen tadi. Jadi ada ada cara sendiri ya yang udah ditetapkan dari federasinya OT gitu ya. Oke. Nah, karena gini Kak, kalau misalkan emang di terapeutis sendiri itu asesmennya tuh misalnya ketika dia datang nih gitu ya, dia datang gitu, terus kita cek, kita observasi gitu, terus nanti ini nanti ke layanan yang ini sensor integrasi katakanlah gitu ya, ini layanan OT kayak gitu. Nah, ini tuh juga masih jadi bukan perdebatan ya, banyak pertanyaan dari orang tua, kenapa sih anak saya harus SI gitu, saya maunya OT gitu. Jadi taunya hanya hanya sampai di OT gitu, nggak tahu SI OT tuh apa gitu. Nah, mungkin boleh nih Kak membantu menjelaskan ke parents tuh SI OT tuh apa sih gitu. Ya, nah ini menarik nih parents, karena jujur saya makin tertarik nih dengan sekarang orang tua tuh lebih mengenal. Jadi betul. Itu apa, SI apa, jadi udah lebih dapat informasi yang dulu mungkin pas zaman saya kayak mencari sesuatu tuh susah banget. Nah, sekarang orang tua udah lebih kritis, udah lebih tahu perbedaan jurusan ini apa. Nah, kalau dari OT sendiri, jadi sensori integrasi itu sebenarnya salah satu pendekatan ya. Jadi dia ilmu yang ada di dalam OT, jadi bukan OT dan SI, tapi SI yang ada di OT. Jadi balik lagi, SI itu tadi sensori integrasi, sebenarnya itu salah satu teori yang udah kita pelajari, mungkin Epe juga dapat materinya kuliahnya dulu, itu dari tahun 1960-an Pak. Jadi
luas sih sebenarnya. Misalkan intinya anak-anak yang kebutuhan khusus itu kita lihat dari sistem sensoriknya. Nah, sensori itu kan ada banyak banget. Terus nanti kemudian baru diakhiri dengan asesmen yang mengarah ke fungsional aktivitasnya. Jadi kita lihat dari sensori itu, kemudian baru kita perdalamin lagi. Oke, nah sedangkan kalau OT, kalau di terapeutik itu sendiri itu kan mungkin sama ya. Ini nanti kita saling gini aja ya Kak, tambahin aja gitu. Kalau OT di sini itu kan fokusnya ke yang persiapan sekolah, yang ke fine motor kayak gitu. Nah itu tuh kadang masih suka udah kita jelasin nih, iya parents gitu, ini OT tuh ini gitu untuk kesiapan sekolah. Enggak, tapi mau fokusnya anaknya, maksudnya maunya anaknya fokus gitu, gimana gitu. Iya di SI dulu, diperbaiki dulu sensorinya. Tapi katanya OT gitu, itu masih susah banget ngejelasin. Ada kali banyak banget parents gitu yang bertanya kayak gitu. Gimana menjelaskannya menurut kakak? Oke, jadi kalau untuk secara simpelnya ya Pak, menurut aku kita lebih gampang menjelaskan SI itu salah satu metode terapi. Jadi mungkin parents bisa lihat ya di ruangan terapeutik itu ketika masuk ada ruangan bermain yang ada matrasnya, ada perosotannya, ada ayunannya. Itu biasanya kita sebut SI. Nah, itu sebenarnya kenapa kita sebut SI karena memang cara teknik kita bermain di SI itu di ruangan itu. Jadi bukan tadi yang kata Epe, ini SI atau OT gitu, jadi orang tanya bingung. Jadi hanya ruangan yang kita sebut seperti itu. Nah, kalau ke OT memang benar, biasanya OT itu lebih ke pelayanan yang fungsional, entah kita menulis misalkan, atau persiapan sekolah, atau dia kesulitan untuk duduk diam, atau aktivitas yang biasanya tuh ada di atas meja. Jadi kalau parents suka lihat anak-anak yang duduk mainannya banyak tuh di atas meja, nah itu biasanya kita sebutnya OT. Oke. Nah, menyinggung terkait dengan main ya, gitu. Bukan sekarang, tapi emang selama aku handle anak itu banyak parents yang komen, kok tadi cuma main doang ya Miss gitu. Kenapa cuma main doang ya? Itu mah main di rumah bisa, ayunan ini juga udah biasa gitu. Tapi kenapa sih kenapa cuma SI itu main doang gitu? Nah itulah yang banyak banget miskonsepsi orang tua tuh terhadap ya entah dari profesi OT-nya, entah itu dari handling OT-nya gitu. Masih jadi banyak pertanyaan sih dari orang tua gitu. Mungkin kita bisa nih Kak meluruskan gitu miskonsepsi orang tua tersebut gitu ya. Kenapa OT itu cuma main-main doang gitu. Ya, nah jadi mungkin parents mulai aware ya. Jadi kenapa sih bedanya aku anaknya di rumah udah bermain terus sampai sini disuruh main lagi? Memang bedanya apa? Nah, kalau di OT sendiri, parents dan teman-teman semua, play itu sebenarnya bermain itu hanya sebagai media, Pak. Jadi mungkin orang lihatnya tuh main sederhana kayak main di luar ruangan, tapi yang ngerti konsep bermain yang sesungguhnya itu adalah OT. Nah, kenapa? Karena si OT sendiri punya ilmu spesifik yang misalkan kayak dia memegang satu puzzle gitu. Nah, sebelum terapisnya kasih puzzle, terapis itu udah lebih ngerti. Ini kira-kira tuh anak-anak ini udah ngerti puzzle bentuk ini belum ya? Jadi balik lagi, bermain itu hanya sebagai metode untuk mendekatkan dan mencapai tujuan antara terapis dan pasiennya. Jadi tidak sesederhana yang orang lihat. Misalkan dia berayun. Nah, berayun itu tadi kan kalau saya bilang ada sensor integrasi, itu kan ada banyak sensori parents di dalam berayun. Misalkan ada keseimbangan, ada misalkan propio, itu lebih ke fungsi gerak tubuh. Nah, jadi banyak komponen sensori nggak terlihat di orang awam, tapi di OT kita memperdalami ilmu itu. Jadi benar-benar spesifik jenis permainannya seperti apa, berapa lama, kemudian durasinya itu bisa butuh berapa kali pengulangan. Jadi bermain yang terapeutik sesuai dengan namanya ya. Jadi terapeutik itu fungsional, terus bermakna, dan benar-benar pas nih konsep bermainnya. Iya, itu sih ketika ada orang tua yang bertanya, ya mau gak mau emang
jelasin lagi, Betul. jelasin lagi gitu. Karena memang kadang kita butuh ya parents, karena bagus nih orang tua yang kritis, Ini jadi bagus sebenarnya, bagus ngerti ya. gitu kan, anak aku tuh bedanya apa ya Miss bermain sama Miss di sini sama di rumah. Mungkin bisa jadi parentsnya jadi lebih aware atau bisa adaptasi mainan yang di sini sama di rumah gitu. Oke. Nah, another miskonsepsi nih dari orang tua. Kalau di klinik yang aku sekarang itu banyak anak-anak yang ada permasalahan berbicara, itu kan masih dibawanya ke TW ya atau terapi wicara gitu. Tapi ada juga ketika kita merujuknya ke TW nih, tapi harus SI dulu ya gitu misalkan gitu, atau sensor integrasi gitu, atau butuh OT dulu gitu. Nah, banyak juga orang tua yang bertanya, kenapa anak saya cuma masalah ngomong gitu, hanya butuh terapi wicara, kenapa harus dibawa ke SI sih gitu. Nah, itu juga yang masih banyak pertanyaan gitu, mungkin kita luruskan lagi nih. Oke. Nah, jadi kenapa sebenarnya kan tadi balik lagi ya, satu profesi itu nggak mungkin berdiri sendiri karena semua ilmunya itu sebenarnya berkesinambungan. Jadi OT dan FT, TW itu semuanya kita bilangnya saudara. Jadi berkaitan ilmunya. Kenapa harus misalkan tadi parents bertanya, anak aku kan sebenarnya problemnya di OT kok dibawa ke TW dulu. Nah, kalau kita di kesehatan itu di asesmen awal biasanya terapis dan psikolog entah itu asesornya ngelihat nih kebutuhan terapi apa. Nah, kalau memang kebutuhannya di motorik, kan nggak mungkin nih parents, dia kesulitan menelan misalkan. Nah, kalau di OT kita lihat dulu, ditarik garis ke belakang. Misalkan dia kesulitan di sensoris, ternyata kenapa dia penyebabnya nggak mau menelan atau nggak mau makan. Jadi ada banyak faktor yang kita gali lebih dalam. Kenapa anak itu kita rujuk ke FT, ke TW. Jadi tergantung kebutuhan anaknya. Gitu. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih kakak di bidang anak ini udah berapa tahun Kak, atau berapa lama nih? Berapa lama ya? 2015 berarti. Oh, 8, 9. Iya. Wah, udah lama banget. Masih banyak senior karena di Indonesia kan itu dari tahun 97 Pak. Jadi kita pertama kali ada OT itu di Solo tahun 94 Ya. baru di UI itu 97. Jadi memang profesinya itu sudah lama sekali sampai sekarang. Oke. Nah, selama kakak berkarir atau ada di bidang anak ini, pasti banyak banget orang tua yang nanya, jadi gimana Miss anak saya? Udah sampai mana perkembangannya? Ini gimana ya Miss, kemarin permasalahan ini udah tercapai belum ya? Gitu. Bahkan aku yang hitungannya mungkin belum selama kakak ya gitu. Itu udah banyak banget pertanyaan kayak gitu. Dan ya pada akhirnya kita menjawab lagi pertanyaan yang sama, gitu. Apakah kakak punya cara tertentu untuk bisa menjelaskan ke orang tua, ini loh nggak secepat ini gitu misalkan gitu ya, untuk memberitahu nih ke orang tua terkait dengan perubahan pada anaknya yang telah mengikuti terapi. Nah, biasanya tadi kan di awal EP udah tanya ya, sebelum kita masuk ke program terapi itu apa yang dilakukan. Kan kita punya SOP tadi tuh. Iya. Nah, biasanya habis asesmen kita kasih rekomendasi terapinya, baru kita buat programnya. Nah, dari program itu biasanya kita atur nih, misalkan dia kebutuhan anaknya itu bermain beberapa kali, jadi ada target tertentunya Pak. Baru kita bisa lihat dan lapor ke orang tua, ternyata targetnya belum sesuai nih parents, jadi butuh evaluasi lagi. Jadi memang ada alat ukur tersendiri yang OT lihat di situ. Jadi nggak cuman bikin program tanpa ada evidence base. Jadi kita benar-benar memikirkan matang, kira-kira ini udah tercapai belum ya programnya. Nah, biasanya ada evaluasi nih parents. Jadi Betul. mungkin nggak tahu ya, di klinik terapeutik pasti ada ya. Iya, ada evaluasi. Nah, ada evaluasi. Nah, di situ biasanya kita gali lagi udah tercapai belum programnya. Nanti kalau memang belum, kita butuh apa nih gitu. Jadi memang intervensinya tuh nggak bisa langsung selesai. Iya, Harus betul. dijelaskan ulang lagi, terus harus dicari kekurangannya mungkin apa ya gitu. Iya sih, soalnya ya banyak banget. Ya sebenarnya agak berat sih, maksudnya ya kita kan pengen ya ngasih jawaban yang terbaik gitu pada Iya. orang tua. Aku paham bahwa orang tuanya tuh pengen anaknya seperti ini gitu. Cuman yang selalu aku tekankan juga sebenarnya ke parents atau orang tua adalah nikmati proses yang
dilalui oleh anak gitu. Hargai proses yang even cuma perkembangan sedikit aja dari anak tuh harus dihargai dan dinikmati, enjoy gitu. Jadi jangan hanya menunggu dan melihat nih hasil dari terapinya. Itu sih yang selalu aku tekankan gitu. Cuman kan ya balik lagi pasti ada yang emang naruh harapan besar nih, udah invest di sini gitu, udah sama Miss, ya udah saya udah percaya, tolonglah gitu orang saya itu ya itulah gitu. Kadang memang ini ya ketika jadi terapis itu mungkin tantangannya antara ekspektasi orang tua sama kita yang ngejalaninnya. Jadi kadang di situ kita butuh bonding antara terapis dan orang tua. Jadi mungkin dari awal si terapis boleh menjelaskan dulu targetnya apa, tapi mungkin memang ada orang tua yang kritis nih, kok aku udah menjalankan program tapi nggak sesuai nih sama hasilnya. Nah itu tadi yang kita bilang, misalkan program itu butuh evaluasi. Jadi setiap anak itu kan kemampuannya beda-beda ya, Pe. Mungkin orang tua itu ngelihat dari membandingkan ya, atau anak orang lain dengan kemampuan anaknya sendiri gitu. Jadi kadang orang tua tuh bagus tujuannya kayak melihat perspektif yang berbeda, tapi kan misalkan dia bisa nulis atau nggak bisa nulis tuh faktornya banyak. Jadi nggak bisa kita bandingkan A sama si B gitu. Jadi balik lagi sih, itulah salah satu tantangannya ya. betul. Ekspektasi orang tua gitu. Ada lagi nggak menurut kakak tantangan yang sudah kakak hadapin selama kakak ada di bidang ini gitu? Lagi tadi udah 9 tahun ya kurang lebih gitu. Nah, jadi tantangan terbesarnya nih, Pak, sebagai OT, tadi kalau dari aku sendiri mungkin lebih ke pertama ya. Kita kan sebagai terapis juga manusia ya, Pak. Jadi kita punya kapasitas yang misalkan kita ngerasa capek atau kita ngerasa sehari ini udah pegang berapa anak ya. Jadi kadang emosi yang kita bawa dari tempat kerja itu kembali ke rumah itu ada sesuatu hal yang kadang kayaknya aku pengen break dulu deh gitu. Jadi kayak berasa capeknya. Capek dari sini dalam arti bukan aku udah nggak mau jadi OT ya. Jadi lebih kayak ngerasa capek karena udah seharian full, biasanya dari pagi sampai sore gitu. Terus mungkin di usia-usia tertentu ada beberapa yang sampai capeknya tuh pakai koyo deh kayaknya. Gak usah sampai usia tertentu. Aku mungkin Epe bisa nambahin ya kalau dari aku itu. Terus sama apa lagi ya, yang paling penting itu update ilmu sih. Jadi kadang kita biasa di zona nyaman, jadi kayak misalkan kita udah ada habit yang tiap hari tuh aku pasiennya sama gitu. Terus kasusnya tuh nggak banyak variasinya. Nah mungkin ketika kita keluar dari zona nyaman itu kita jadi mikir, bener nggak ya yang aku kerjain. Jadi kayak misalkan yang aku kerjain tuh cuman habit doang, atau ya udah aku tuh bener-bener ngerti sama ilmu yang aku ajarin ke anak gitu. Jadi kayak refleksi diri ya kali ya, refleksi diri tentang jadi OT itu sebenarnya buat apa, terus tujuan akhirnya apa. Karena orang tua kan tadi punya ekspektasi lebih ya dari kita. Jadi kita kadang bisa ngembangin sesuatu masalah itu dari kritisi orang lain, entah misalkan orang tuanya gitu, atau dari anaknya sendiri. Karena mood anak kan beda-beda tuh hari ini sama besok, terus ketemu kita lagi. Itu sih yang jadi tantangan jadi OT. bener banget sih, kalau udah sampai rumah tuh ya jangan ngomong dulu, bentar. Capek dulu gitu ya. Iya, jangan ngomong dulu, bentar, capek banget gitu. Ya itu sih, dan apa namanya, menjelaskan ke orang rumah tuh kayak capek ya, sama-sama capek gitu. Capek kenapa sih gitu. Tapi senang ketemu anak. Iya senang gitu. Kadang ini jadi kayak ngomongin sesi curhat ya gitu. Oke, kita di sesi yang baru aja nih ya gitu. Sesi baru terkait dengan kehidupan kita sebagai OT nih gitu. Itu bener banget menyambung yang tadi, apa namanya, kadang tuh ada saat-saat dimana, ini kalau aku pribadi ya gitu, aduh capek banget gitu. Misalnya, aduh males banget hari itu, lagi males, boleh gak gitu. Misalnya boleh gak megang dulu untuk sehari ini aja, misalnya kayak gitu. Ya itu sering sebenarnya gitu. Cuma ketika udah berhadapan sama anak itu tuh bener-bener langsung hilang gitu. Itu hilang gitu. Karena ya mungkin karena aku pribadi emang aku suka anak kecil gitu. Jadi ketika ketemu anak kecil kayak gemes gitu. Ketemu mereka gitu. Iya, itu malah
malah jadi dopamin tersendiri gitu buat aku gitu. Nah mungkin kalau kakak gimana? Kalau Iya sih, misalnya dulu pas pertama aku ingat banget. Mhm. Pas pertama kan dulu ada magang ya, Pak. Jadi kita sebelum jadi OT itu di kuliah kita ada magangnya. Iya betul Nah, banget. pengalaman pertama aku tuh kebetulan pegang anak yang waktu itu dia lagi marah. Iya. Jadi sebelum datang orang tuanya tuh nggak mau ditinggal. Itu aku ingat banget. Nah, jujur waktu itu jadi terapis tuh masih belum tahu kira-kira tuh megang anak yang kayak gitu harus apa ya. Nah, dari situ tuh aku belajar ternyata jadi terapis itu nggak cuman sisi dari kita gimana ke anaknya, tapi gimana ke kita kenal diri kita. Betul Jadi kayak banget. misalkan kita ngerasa Betul banget. capek. Nah, sebelum kita ketemu anak, kita harus siap dulu dong kayak oke, berarti aku ketemu anak hari ini, apa yang ada di kepalaku problemnya udah di-cut dulu, terus fokus dulu ke anak. Jadi kayak banyak hal-hal baru yang lebih kita tahu ketika kita jadi OT kalau aku ya sejujurnya. Terus mulai bisa ngatur mood misalkan yang kata Eva tadi gitu. Jadi kayak kadang kalau cewek biasa tuh moodnya naik turun kan. Nah, ketemu anak itu kita harus apa, karena mereka yang datang ke kita ngelihatnya memang kita sebagai terapis gitu, mau apapun masalah kita ya udah itu hanya kita yang tahu. Nah itu benar banget Kak, aku ketika jadi praktisi ini gitu, aku jadi lebih bisa ngendalin emosi aku sih gitu. Maksudnya ada di hari-hari yang kayak aku semalaman nangis terus datang ke klinik dengan muka sumbang kayak gitu misalnya kayak gitu ya. Terus habis itu ya aku harus menghadapi anak gitu, dan terlebih kan aku nggak tahu ya, cuman kalau menurut aku anak tuh bisa ngelihat ekspresi loh. Betul. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita vibes-nya ceria, mereka juga akan ceria gitu. Dan kalau vibes-nya kita sedih tuh mereka jadi kayak apa ya? Ya bermainnya jadi nggak excited gitu loh. Jadi ya benar kata kayak orang juga akan melihat kita ya udah sebagai terapis gitu. Betul. Gitu. Jadi aku dari post terapis ya udah akan aku kerjakan walaupun sambil menangis gitu. Yang penting dalam hati doang gitu. Iya dalam hati Tadi. doang gitu. Ya udah tetap handle anak gitu, melakukan kewajibanku gitu. Nah, ada pengalaman-pengalaman seru atau mungkin yang apa ya, yang memorable nggak selama kakak ada di bidang ini? Pengalaman memorable. Oke, aku Entah itu sama anaknya atau gimana? ada. Apa-apa? Jadi kayak aku inget banget pertama kali aku tadi kan udah inget tuh magang. Nah, sekarang proses aku jadi terapis itu mungkin sampai sekarang tiap kita punya kesulitan, punya tantangan ya jadi terapis. Nah, waktu itu aku ingat ada satu anak sama satu orang tuanya. Jadi aku kan bikin program ya, Pak. Iya. Jadi mereka datang itu anaknya kondisinya benar-benar masih belum tahu apa-apa. Hal sederhana yang aku ajarin itu adalah waktu itu duduk diam apa ngomong gitu. Nah, serentang waktu aku jalanin program itu anaknya tuh ngalamin kemajuan kayak jadi yang awalnya nggak aware, nggak bisa duduk diam, tiba-tiba orang tuanya datang ke ruangan terapis terus bilang, Bu Pidi, alhamdulillah anak aku tuh di rumah udah bisa duduk diam dan sampai ngungkapin kemauannya. Jadi kayak misalkan dia makan, dia sampai bisa bilang aku tuh mau makan. Jadi ada hal progres di antara aku dan anak itu. Jadi kayak itu menurutku gimana ya, pengalaman pertama yang waktu itu jadi terapis, oh ternyata rasa capek yang tadi kita alamin itu nggak selamanya buruk loh. Jadi ketika kita ikhlas ngejalaninnya, ketika progresnya memang pelan-pelan ke tiap anak, ternyata ada hasilnya loh di anak itu yang bikin aku kayak oh ternyata jadi terapis itu satu hal yang mungkin tiap orang nggak punya kesempatan, tapi ketika kita dikasih kesempatan itu berarti kita bisa ngejalaninnya jadi terapis. Betul. Emang jadi banyak apa ya, bersyukur dan belajar arti dari kata ikhlas. Nah, Selalu jadi terapis ini gitu. Benar, tapi Iya. yang paling inget yang satu lagi Pak, kalau jadi terapis itu kadang suka ditarik-tarik, dipukul-pukul, digigit, ada bekas digigit. Nah gigitannya. itu kita tuh jadi kayak apa ya, udah biasa gitu, pulang datang rapi, pulang-pulang tuh pasti minimal kerudung nih Pak, tarik kiri, tarik kanan, itu sih yang jadi kayak oh itu akan menjadi kenang-kenangan terus-terusan sebagai terapis. Ya udah itu hal yang biasa aja. Malah kita jadinya ngerasa kalau nggak ditarik atau nggak kontak fisik tuh ini anaknya belum engage nih sama kita, belum bonding sama kita gitu sih. Betul. Malah jadi bisa salah satu pertanda yang bagus ya kalau misalkan anak tuh udah mulai ada aware sama kita. Kadang gitu. dia kontak matanya belum, tapi ketika ada terapis entah itu dia jadi meluk kita atau jadi nyakar kita, dia kan ngelihat seseorang itu oh ya aku ada
apa ya, ada lebih kedekatan ya dengan betul. terapisnya. Nah Kak, sekarang kan mungkin karena jadi lebih tergambar nih OT itu gimana gitu. Yang tadinya mungkin ada yang bertanya atau yang berpikir bermain doang gitu, padahal itu hanya pendekatan aja nih supaya nanti bisa tercapai ke goals yang sesungguhnya gitu. Apalagi kan tadi Kakak ada pengalaman yang anaknya jadi bisa duduk diam kayak gitu ya Kak ya. Iya, jadi tadi terakhir mungkin dari saya ya. Jadi semoga dengan podcast ini parents dan teman-teman semua yang nonton jadi lebih bisa punya gambaran yang tadi kata Epe, OT itu profesi yang cakupannya luas karena kita memang dididik dari mata kuliah yang nggak gampang tapi itu butuh tantangan karena tiap profesi kan pasti ada plus minusnya, ada susah dan senengnya gitu. Terus dari parents sendiri ngelihat bermain itu ternyata bukan cuman bermain tapi lebih ke salah satu cara aja. Jadi yang terakhir, OT itu punya banyak metode yang bisa digunakan untuk menyusun program-program terapi ke pasien. Jadi tadi ada evaluasi, ada asesmen, nanti bahkan ada home program juga. Nah udah cukup banyak nih yang kita ketahui ya tentang OT maupun dari profesi OT itu sendiri gitu. Nah semoga parents jadi tambah kenal ya dengan OT gitu. Apalagi kan OT ini merupakan suatu profesi yang unik ya gitu ya. Unik dan dalam menjadi OT-nya itu juga tidak mudah gitu. Jadi ini bukan menakut-nakuti ya untuk para calon mahasiswa gitu. Tapi kalau misalkan kita sangat welcome banget kalau misalnya ada yang mau join di OT, karena OT itu seru banget beneran seru banget kayak gitu. Oke, itu dari podcast Cara Petik hari ini. Jangan lupa di subscribe dan di like ya videonya parents. See you di episode selanjutnya. Bye bye.